Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan membuat pengakuan yang jujur. Ada yang salah dalam pengelolaan sistem keuangan di era Joko Widodo sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat rendah. Pengakuan jujur Luhut yang pernah jadi tangan kanan di era pemerintahan Jokowi itu disampaikan dalam forum 1 tahun pemerintahan Jokowi, optimisme ekonomi tumbuh 8%. Yang dilaksanakan di Jakarta hari Kamis kemarin. Teman-teman sekalian, kita di dua area ini bagus. Hubungan dengan Amerika relatif lebih bagus, hubungan dengan Cina juga relatif lebih bagus. Tinggal sekarang kita lihat dalam negeri. Dalam negeri bagaimana? Tentu banyak masalah yang harus kita selesaikan. Tapi overall menurut saya di sana sini kurang. Kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang bagus. Kita juga melihat di tengah ketidakpastian itu, Indonesia juga masih menunjukkan kinerja yang kuat dalam dan stabil pada tahun pertama Presiden Prabowo. Itu kita tidak bisa ungkirin. Memang kemudian ada masalah di sana sini. Ya pastilah juga saya merasakan waktu zamannya Pak Jokowi tahun pertama 2015 itu juga ya banyak masalah. Jadi saya lihat itu tentu satu hal yang sangat wajar kalau terjadi di sana sini masih kekurangan. Tapi data yang kita lihat ini, inflasi kita masih tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi kita masih ya 5,12 dan saya pikir Menteri Keuangan sudah mengatakan tadi dengan 5,2 mudah-mudahan 5,1 5,2 bisa didapat. Ini tergantung sekarang dengan mazhabnya Menteri Keuangan. Dari dulu waktu saya kepala staf presiden, beliau ini juga sebagai deputi saya selalu polanya di situ. Bagaimana market itu diguyur dengan cash, dengan dana uang yang berputar di market. Tapi kita memang saya sudah sampaikan waktu itu pada presiden yang lalu, kita ada yang salah dengan republik ini, dengan sistem keuangan kita, di mana APBN masuk keluar tapi nanti disedot lagi oleh bank sentral. Dan itu yang terjadi sehingga M0-nya rendah. Nah sekarang saya lihat dengan kesempatan ini saya lihat Menteri Keuangan yang baru dia mendorong betul mazhabnya dia ini untuk mengguyur market itu dengan tadi ditaruh 200 triliun rupiah di perbankan dan itu saya kira langkah yang sangat bagus karena saya ngalamin dengan dia karena itu presiden waktu itu Pak Jokowi tanya saya karena Pak Purbaya deputi saya dia sarankan ke saya Pak harus begini menurut dia tapi saya juga lama-lama saya pikir-pikir benar juga. Kemudian dibantu anak-anak muda lain di kantor saya, mereka juga kita bicara tim. Selalu kita harus bicara tim. Jangan pernah merasa bahwa dengan Anda sendiri akan bisa, tidak. Semua harus dalam teamwork dan semua dengan keahlian masing-masing dan kita mau mendengar apa yang kurang, apa yang harus dilakukan. Dan jangan kita juga memberikan masalah aja, kita juga cari jalan keluarnya. Jadi saya juga pada pengkritik-kritik itu saya senang, tapi kadang-kadang kritik basis datanya nggak ada. Asal ngomong saja, itu saya kira juga perlu kita perbaikin. Jadi apa yang dilakukan Presiden Prabowo, menurut saya program-program sangat bagus-bagus. Ya, makan bergizi lah, masalah koperasi lah, masalah pendidikan, human capital. Ini juga saya pikir sangat penting sekali. Dalam forum itu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut itu juga membela gagasannya membangun family office dan dia membantah bahwa APBN akan digunakan untuk membangun family office ini. Kita melihat juga pertumbuhan Indonesia menuju 8% ini, tentu peranan swasta masih sangat besar. Peranan pemerintah APBN kan cuma 15%, 10-15% dari APBN yang di swasta. Sisanya itu harus private sector. Nah untuk itu kita harus harus ya friendly kepada foreign investment itu harus jalan bagus. Itu sebabnya saya usulin buatlah family office. Family office itu nggak ada urusan dengan APBN. Kita terus ramai tengkar, ini apa lagi habis. Sebenarnya ada urusannya. Itu urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing itu taruh duitnya di Indonesia, nanti dengan zero tax dan kemudian nanti setelah di dalam dia baru kena tax karena dia diinvestasi di banyak proyek di Indonesia. Tapi kita harus membuat kepastian. Mereka minta common law. Kita buat studi. Kelemahan kita pertama sebenarnya kita jarang membuat suatu studi proper study untuk satu proyek. Kita langsung eksekusi. Dan itu saya lihat. Dan itu kesalahan yang lalu kita masih sedikit ulangi di sini. Kita harus perbaikin itu. Nggak bisa. Dan kita buatlah studi mengenai tadi financial center dan tadi family office. Terus ribut. Ini bilang ditubukin lagi
ketua DEN dengan Menteri Keuangan nggak ada APBN. Siapa yang minta APBN? Nggak ada urusannya APBN sama sekali situ. Itu kita membuat kita buat joint study, kita bicara dengan Menteri Investasi, kita bicara dengan Mahkamah Agung mengenai tadi common law bisa nggak diterapkan dan seterusnya. Karena apa? Orang asing tuh bikin family office banyak sekali di Singapura, banyak sekali di Hong Kong, banyak sekali sekarang di Abu Dhabi. Tapi mereka juga pengen. Kenapa di Singapura aja? Proyeknya kurang, di Indonesia proyeknya banyak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat tadi video yang sangat begitu menarik, dimana Luhut memutar arah karena mendadak panik, rencananya terbongkar tiba-tiba serang Jokowi sebut dibalik ke kereta cepatnya. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas mengenai bagaimana tanggapan masyarakat atau masyarakat kita di bawah ini. Nah, teman-teman semua, di salah satu tanggapan ini dikatakan dia itu oportunis. Kemana arah angin bertiup dia ikut, pengen kepake terus karena kebobrokannya dibuka Pak Purbaya. Nah, hut semua rakyat nggak ada yang percaya dengan kau itu tahu. Nah, semua ocehannya sudah tidak ada yang bisa dipercaya lagi. Nah, si Opung panik, kebongkar bobrok yang selama 10 tahun Opung harus diperiksa, Prabowo harus berani. Nah, yang terlibat dalam kereta cepat pengkhianatan rakyat semua, mereka dicari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan mengorbankan negara dan rakyatnya wajib ditarik asetnya untuk membayar hutang kereta cepat. Nah, ganti Luhut di era Jokowi, Luhut menghasut Jokowi agar tunduk padanya. Nah, teman-teman semua, hati-hati supaya ini pintar hanya untuk mengamankan propertinya saja. Nah, lama-lama menghancurkan Prabowo dan juga pemegang saham di negara Indonesia ini. Nah, teman-teman, Prabowo harus berani memeriksa orang ini. Nah, dimana nanti tiba-tiba banting arah setelah 10 tahun bersama Jokowi. Nah, semua mereka bersama-sama untuk merusak negara Indonesia ini. Nah, Prabowo maju terus berantas para pengkhianat negara. Nah, mulus muluk yang keluar pasti busuk untuk rakyat, tapi cuan untuk dia di golongannya. Nggak apa-apa, yang penting Pak Luhut sudah jujur, sudah mengakui ada salah di masa lampau. Nah, berarti Pak Luhut pemberani atas arah kebijakan Bapak Purbaya, lanjutkan Bapak Purbaya. Nah, mending begitu daripada bertahan. Kondisi propotensi makin berat. Beliau tahu lebih banyak tentang Jokowi, ya, akan lebih menguntungkan jika betul ikhlas di balik arah demi kepentingan NKRI Republik Indonesia ini. Nah, teman-teman, ya, biarkan para koruptor juga saling tikam menikam. Nah, diantaranya mereka semua biar memberitahukan atau membongkar satu persatu yang mereka perbuat di negara Indonesia ini. Nah, orang ini dimanapun kekuasaannya, di situ dia menjilat, nah, sembunyi di bawah ketek penguasa. Nah, dimana teman-temannya kita melihat Pak Luhut ini sebuah mantan Kopassus atau mantan pembela negara Indonesia ini telah mengkorupsikan uang negara. Nah, teman-teman semua, Pak Purbaya kalau demi kebaikan dengan tulus, insya Allah akan menjagamu. Nah, dengan tangannya sendiri. Nah, kami rakyat Indonesia mendoakan keselamatan dan kelancaran dalam perjuangan menegakkan kebenaran itu. Nah, Luhut semakin tidak jelas kenapa harus diperiksa. Nah, dan Jokowi tidak mengerti ekonomi kebangsaan negara Indonesia ini yang telah dia obrak-abrik selama menjabat 2 periode. Nah,
terutama tidak punya malu, punya uang triliunan sementara banyak rakyat yang miskin dan tidak bisa makan. Nah, mengganti satu orang dengan bandingkan rakyat Indonesia dengan jumlah 280 juta sangatlah miris. Nah, kalau sulit, mengapa masalah-masalah ini sulit untuk dibongkar semua? Nah, takut dipecat Prabowo dia, tapi rakyat minta Prabowo pecat saja si Luhut ini yang telah mengorupsikan uang negara Indonesia. Mau ngomong apapun, Luhut udah nggak percaya, kebanyakan saranan. Nah, dan juga banyak juga bohongnya, dan begitu juga Pak Jokowi ini. Nah, saya minta kepada Presiden Prabowo masalah ini segera dituntaskan daripada masyarakat terus bertindak atau bertindak sendiri. Nah, Pak Prabowo jangan gila pujian dan tajam ke bawah tumpul ke atas. Junior senior gulung tunjukkan taringmu. Nah, wajar ya Pak, banyak masalah juga karena negara dipimpin oleh orang-orang bermasalah di era Pak Jokowi Dodo. Nah, kalau memang membangun proyek kereta cepat rugi jelas. Jokowi nggak punya otak di saat rakyat susah. Jelas-jelas otaknya Jokowi kejam terhadap rakyat. Jangan pernah percaya kepada manusia munafik seperti ini. Nah, bukan membangun bangsa tapi menghancurkan kekayaan atau memiskinkan negara Indonesia ini. Nah, teman-teman harus diaudit itu KCIC. Kalau ada pemborosan harus ditindak, jangan kasih ampun. Nah, kalau tidak mau dikatakan omon-omon, Prabowo harus tegas. Nah, yang jelas Luhut wajib diperiksa karena kekayaannya sampai 1 triliunan yang disampaikan di medsos. Dari mana dapat uang tersebut? Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk membela atau memberantaskan semua masalah-masalah korupsi di negara Indonesia ini, teman-teman semuanya. Nah, semoga saja masalah ini cepat terselesaikan dan kita terhindar dari yang namanya kemiskinan. Nah, teman-teman semua, marilah kita bersama-sama mari kita bersama-sama sambil menukar pikiran atau mengasih tanggapan di bawah kolom komentar ini, teman-teman. Nah, teman-teman semua, sekian channel kita hari ini. Jangan lupa tetap saksikan channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.